Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Nah, kita akan membuat kecapi Bugis Makassar. Nama semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, mari saksikan. Untuk tahap awal yaitu pemilihan kayu bahannya. Nah, kayu yang bagus, yang karakternya enak untuk dipahat. Nah, saya gunakan kayu jenis kedua, satu setum. Kayu yang bagus seperti kayu nangka, kayu bontang-bontang, kayu bilah, dan sejenisnya. Kayu yang enak untuk dipahat. Kemudian kita buat persegi 4. Nah, ukuran yang saya gunakan ini ukuran 7,5 kali 7,5 kali panjangnya 92 cm. Kita buat persegi 4. Setelah berbentuk segi 4 seperti ini, 7,5 kali 7,5, bisa juga menggunakan 8 kali 8, 6 kali 6. Nah, intinya kita bagi dua ya, jadi bagi duanya. Nah, kita bentuk seperti ini untuk letak tindisannya nanti. Tahap selanjutnya itu molding atau letak nadanya nantinya atau polanya, bagaimana panjang yang diinginkan, panjang letak kepala, letak badannya, dan ujung daripada kecapi ini. Selanjutnya kita bobok bagian fretnya di bagian badannya. Kita bobok menggunakan mata bobok. Nah, ini ukurannya 2,2 cm selanya. Nah, ini menurut saya ukuran jari saya sudah pas sekali. Adapun yang lebih panjang lagi itu bagi orang-orang yang memiliki jari yang lebih panjang. Nah, bisa juga menggunakan ukuran yang lebih pendek, asalkan disesuaikan dengan panjang daripada kecapinya itu. Nah,
Setelah selesai dibobok kita dan dirapikan, kita membuat bagian model luar daripada kecapi ini atau model badannya. Nah, jadi untuk model Makassar itu dia cenderung lebih dari kepala kecapinya cenderung tidak memiliki nat atau lurus sampai ke belakang, rusuki kalau orang Makassar bilang. Kemudian melengkung di bagian pantatnya. Nah, sedangkan untuk model Bugis sendiri itu cenderung memiliki nat di bagian letak tangan nantinya. Kemudian kita buat pola untuk bagian pack boxnya atau tempat senarnya nanti. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk kecapi Makassar sendiri, untuk kecapi penyambung pada dasarnya tidak memiliki bagian yang ke depan ini. Dia tollingnya atau packnya, stemnya nanti dia berada pada kepala yang tipis, tidak ada bagian yang menonjol keluar. Nah, selanjutnya kita membuatnya bundar pada bagian frame ini. Kita buat bundar sebagai ciri khas daripada kecapi itu.
tahap selanjutnya itu kita membuat lubang rongga bak pada kecapi ini bagian belakang. Nah, untuk ketebalan dari bridge depan yang akan ditempati senar itu memiliki ketebalan 1,2 mm. Nah, itu menurut saya pas sekali untuk menghasilkan suara yang melempar keluar, suaranya, getarannya maksimal di ketebalan itu. Kemudian kita membuat bagian tengah atau spasi daripada kecapi ini. Nah, pada dasarnya kecapi Swiss Makassar itu tidak terpisah ya seperti yang saya buat, tapi dibuat dengan kayu yang sama, dibentuk pada proses pembuatan jadi tidak dipisah seperti ini. Namun untuk memudahkan dan hasil suaranya juga tetap sama, maka saya melepasnya seperti ini. Ini tujuannya hanya untuk memudahkan. Namun untuk orisinalnya dia itu tersambung. Nah, seperti ini. Kita kembali sambungkan pakai lem G atau lem jenis lainnya. Namun karena kebutuhan pakainya ini cepat, mau dipakai cepat kan, maka saya menggunakan lem G. Bisa juga menggunakan lem jenis D1, D2, dan D3. Nah, kemudian kita pasang bagian belakangnya sama seperti pemasangan bagian tengahnya ini.
Tahap selanjutnya itu kita membuat lubang pack box untuk senarnya nantinya. Nah, untuk ukurannya ini ya, jika bagian kepalanya ini lebih besar, maka kita buat juga agak besar. Kemudian kita buat tutup belakangnya, kita pola dari kecapi yang telah selesai tadi dibuat, kita buat. Nah, dipola lalu dipotong. Nah, ini menjadi bagian penutup. Untuk variasinya, untuk kecapi Makassar sendiri cenderung bagian belakangnya itu bulat. Nah, untuk kecapi model Bugis itu cenderung flat atau rata. Kemudian kita buat lubang hole belakang pada kecapi ini untuk keluaran daripada suara kecapi itu. Nah, lubang yang pertama yang paling besar itu pas di belakang bridge atau tempat senarnya, kemudian di tengah bagian tengah antara tindisan akhir. Nah, kemudian lubang yang paling kecil pas di bawah tindisan paling akhir pada kecapi itu, sejajar dengan tindisan akhirnya. Nah, untuk selanjutnya kita sambung bagian penutup belakang dengan bodi kecapi itu. Nah, teman-teman yang ingin menyambungnya, saya sarankan yang tidak membeli klem seperti ini, jangan menggunakan lem G atau yang lem praktis seperti ini. Nah, gunakan lem D1, D2 atau D3 agar lebih maksimal, kecuali teman-teman punya klem sehingga bisa rapat. Nah, bisa menggunakan lem seperti ini. Nah, ini tujuannya hanya mempercepatnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap yang paling penting dalam pembuatan kecapi ini, yaitu tahap pengamplasan finishing. Nah, jadi kita
kecapinya ini kita haluskan sedemikian rupa agar menghasilkan kecapi yang estetik untuk dilihat, indah untuk dilihat. Nah, selain daripada suaranya yang kita inginkan, kita juga membuatnya dengan lebih halus ya. Ya, tahap ini kita berikan pemanis finishing. Untuk warna kita menggunakan warna salak brown dan gold brown, kita mix, kemudian kita semprot, nah campur sanding sedikit. Nah, bagian akhir kita berikan clear agar kecapinya lebih tahan dan menghasilkan juga kecapi yang indah. Untuk selanjutnya kita buat aksesoris dari kecapi ini. Itu packnya. Packnya ini kita menggunakan kayu yang kuat keras, saya gunakan kayu hitam. Nah ini bisa dibubut, saya sudah buat videonya, bisa ditonton di channel ini. Proses pembuatan tuning pack biola, kecapi dan semacamnya. Nah, kita buat secara manual ini aksesoris daripada kecapi itu. Kalau orang Makassar bilangnya tolinna kacapi ya. Seperti inilah hasil daripada pembuatan kecapi Bugis Makassar yang telah kita buat tadi. Nah, setelah kering, inilah hasilnya. Silahkan dengarkan suaranya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.